Ya, halo guys, ketemu lagi dengan saya Iksan. Dan akhirnya kita udah kedatangan satu buah smartphone lagi dari Realme, yaitu Realme C25. Setelah kita ikutin flash sale-nya di tanggal 27 Maret kemarin, tepatnya di tanggal 000 ya guys, dan akhirnya sudah datang di meja unboxing kita. Ya, sebenarnya sih saya sedikit kecewa dengan tracking pengirimannya ya guys ya, karena nggak ada update kayak gitu. Jadi kita benar-benar nggak tahu apakah barang ini sudah dikirim atau belum. Sampai-sampai sebenarnya tadi tuh udah sempet mau saya ajuin pembatalan order ya guys. Tapi setelah saya telepon malah tiba-tiba si HP-nya ini datang. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Cuman untuk kedepannya semoga Realme nonton video ini bisa diperbaiki lagi untuk urusan update trackingnya di e-commerce aku laku ya guys. Tapi sejauh ini paketnya sih alhamdulillah tanpa ada cacat ya guys ya, lumayan bagus gitu datangnya. Jadi ya kita langsung aja buat unboxing si Realme C25 ini. Nah, tapi ada baiknya nih guys, buat kalian yang mungkin baru mampir ke channel ini atau kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, kalian bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus memberikan informasi-informasi terkait gadget terbaru lainnya. Oke, kalau kalian udah klik tombol subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih dan kita langsung aja untuk unboxing si Realme C25 ini. Oke guys, seperti biasa ya, sebelum kita buka dari packaging si Realme C25 ini, kita bakal bahas dulu boxnya ini ya. Dan menurut saya box dari Realme seri C ini kenapa harus warna kuning lagi ya, saya nggak tahu. Karena menurut saya versinya Realme Narzo 30A kemarin itu udah fresh banget dan menurut saya udah eye catching ya, warnanya biru, cakep lah gitu. Tapi kenapa di seri C nya ini balik lagi ke warna kuning? Kalau kalian setuju kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Atau mungkin buat kalian yang pengen nonton juga video Realme Narzo 30A nya, kalian bisa klik link yang muncul di atas kanan ini atau nanti saya berikan linknya di kolom deskripsi. Oke, di bagian depan sini hanya tertulis C25 yaitu untuk seri Realme yang kali ini kita unboxing ya guys. Lalu di sini tertulis Realme, di sebelah kanan ada tulisan Realme C25. Di sebelah kiri juga sama, tertulis Realme C25. Di bagian atas tertulis logo Realme yaitu bertuliskan R. Di bagian bawah kosong aja gitu ya guys, polos, dan kita ke bagian belakangnya. Dan ini adalah selling point dari Realme C25-nya guys ya. Di sini juga tertulis Realme C25. Di sini ketulis 48 megapiksel AI triple kamera. Di sini ada Helio G70 gaming processor. Di sini juga ada kapasitas baterainya yaitu sebesar 6000 mAh. Lalu di sini juga ada support dengan quick charge sebesar 18 watt. Dan untuk varian yang saya beli ini adalah varian 4 GB dengan memori internal sebesar 64 GB dan untuk warnanya sendiri di sini tertulis biru air ya guys ya. Oke, kita langsung aja untuk unboxing si Realme C25 ini. Oke, kita buka ya guys. 1, 2, 3. Ya. Kalau di seri C21 itu cara bukanya di slide juga ya guys, kayak Realme Narzo 30A. Kita lihat. Wow. Oke. Jadi seperti biasa gini setup dari boxnya ya guys ya. Kita lihat dari bagian sini dulu guys. Oke, kita lihat di dalam ini dapat apa aja guys. Oke, di sini kosong ya. Nah, di sini kita ngedapetin yang namanya clear case ya guys, atau soft case dari Realme C25. Dan menurut saya ini bisa dipakai di seri Realme C lainnya atau mungkin di Realme Narzo juga sama ya guys ya. Karena sekilas memang untuk model atau desain itu mirip-mirip guys. Oke, ini lumayan ya guys, lumayan bagus. Lalu di bagian ini kita dapat lagi yang namanya petunjuk penggunaan atau manual guide, dan ini ada kartu garansi. Dan ini enggak ada apa-apa lagi guys. Dan di sini juga ada ini kita dapat SIM ejectornya. Oke, kita sampingkan dulu guys. Ini ada HP-nya ya guys ya. Kita ambil dulu HP-nya, kita taruh di sini. Nah, di sini kita dapat satu buah kabel USB Type C. Oke, sudah Type C ya guys.
Oke, sudah Type C. Dan untuk kepala chargernya kita cek nih guys, seberapa besar dia udah support. Oke, tertulis 18 watt ya guys ya. Jadi udah dengan dukungan kepala charger 18 watt inboxnya. Oke, sekarang kita beresin dulu aja mejanya ya guys ya, supaya bisa lebih bersih kayak gitu. Oke, jadi ini HP-nya ya guys ya, si Realme C25-nya. Kita kletek dulu guys, seperti biasa. Oke, wis mantap banget. Nah, jadi kayak gini ya guys, si Realme C25-nya. Dan first impresi saya soal warnanya ini guys ya, kalau di kamera ini kelihatan agak biru ya guys, tapi aslinya tuh lebih condong ke abu-abu sih. Dan saya suka banget sama untuk desain layarnya yang kayak gini ya guys ya. Jadi lebih manis aja, cuman dan ini juga tulisan Realme-nya ini embold kayak gitu ya guys ya. Jadi udah nyatu sama bodinya, jadi bukan stiker kayak gitu. Dan cakep sih, ini finishingnya juga matte yang udah pasti buat kalian yang khawatir smartphone kalian kotor di bagian bodi belakangnya. Ini nggak akan ninggalin bekas sidik jari kayak gitu ya guys ya. Udah khasnya Realme seri C mungkin ya. Ini bagus banget sih guys, tuh kalian bisa lihat ya, ini finishingnya glossy gitu, tapi ya ininya kasar gitu guys, punya tekstur. Oke, kita mulai dari bagian belakang dulu ya guys ya. Di sini tertulis Realme dan punya dua layer yang menurut saya untuk warnanya sih sama, nggak ada bedanya, cuman ya punya garis tepi aja di sini ya guys ya, garis pembatas. Dan di sini ada satu buah sensor sidik jari, dan di sini ada bumper kamera, di mana ini punya triple kamera guys atau setupnya triple kamera. Dan di sini ada satu buah LED flash. Ya mungkin ini kamera utamanya guys ya, 48 megapiksel, dan sisanya yaitu kamera QVGA yang dua sisanya, entah itu depth sensor atau kamera makronya. Untuk di bagian bawah sendiri guys, di sini ada satu buah mikrofon, lalu ada jack 3,5 mm, lalu ada port USB Type C, ada satu buah lubang speaker. Di sebelah kanannya ini ada satu buah tombol power atau tombol lock and unlock. Lalu di sini juga ada satu buah volume up dan down untuk tombol triggernya. Di atasnya seperti biasa ya guys, kosong. Untuk seri Narzo 30A kemarin juga ini kosong, polos aja gini, nggak ada apa-apa lagi. Untuk sebelah kiri ya guys, di sebelah kirinya cuman ada satu buah SIM tray. Nah kita lihat ya guys ya, apakah ini sudah menggunakan dedicated SIM ya guys, alias kalian nggak perlu ngorbanin SIM card kalian buat dapat dual SIM cardnya. Oke sebentar guys, saya cari SIM ejectornya, tadi saya lupa taruh di mana nih. Oke ketemu guys, kita buka ya guys, kita cek apakah ini udah dedicated. Oke, kita lihat. Nah jadi oke ya guys, jadi kalian nggak perlu ngorbanin SIM card kalian buat nambah kartu memori. Misalkan 64 GB nya ini dirasa kurang. Oke kita masukin lagi. Lalu untuk di bagian depan layarnya nih guys, ada satu buah lensa kamera yang resolusinya tuh 8 megapiksel guys, dan sudah mendapatkan screen protector bawaan juga udah dapet nih guys. Kelihatan nggak ya? Oke gini, ini kelihatan nih. Oke dapat ya guys screen protector bawaannya. Jadi di paket penjualannya kalian udah ngedapetin yang namanya ngedapetin namanya soft case, jelly case ini, clear case nya. Bentar ini, dan sudah mendapatkan screen protector. Ini udah asik banget sih. Oke sekarang kita nyalain HP-nya ya guys ya, seperti biasa. Karena ini HP baru, kita bakal setting-setting sedikit dulu. Oke, jangan kemana-mana. Oke guys, jadi kayak gini ya tampilan utama dari si Realme C25 nya ini. Dan buat kalian yang mungkin belum tahu, kalau si Realme C25 ini ternyata sudah menggunakan sistem operasi Android 11 ya guys, dengan dukungan UI yaitu Realme UI 2.0, dimana Realme UI 2.0 ini adalah UI paling baru yang Realme sematkan di Realme C25 ini guys. Jadi HP C25 ini adalah HP pertama yang menggunakan Realme UI 2.0, dan menurut saya tampilannya ya
nggak jauh beda sama Realme 1.0 kemarin guys, tapi ya nggak tahu kenapa kayaknya lebih cakep aja gitu perasaan saya guys. Dan sini juga ada fitur kenyamanan mata guys, buat kalian yang nggak mau matanya rusak untuk gunain HP terlalu lama, kalian bisa aktifin fitur ini guys. Dan juga udah pasti sudah mendukung dark mode ya guys ya, atau tampilan menu gelap kayak gitu. Oke, kita cek sekarang untuk RAM-nya sendiri ya guys ya, kita cek bentar. Oke, untuk RAM-nya sendiri di sini terbaca RAM terpasang sebesar 4 GB, lalu untuk yang tersedia di sini RAM totalnya terbacanya hanya 3,7 GB aja. Dan sisanya itu hanya sebesar 1,9 GB aja. Jadi kurang lebih hampir 2 GB ya guys. RAM-nya itu sudah termakan tanpa kita menggunakan aplikasi apapun. Dan sebenarnya menurut saya ini adalah terlalu besar ya guys, mungkin karena Android 11-nya, saya juga kurang tahu guys. Lalu kemudian di bawah sini adalah sisa dari atau yang terbaca dari memori internalnya guys ya, dan unit yang saya pegang ini adalah unit dengan memori internal 64 GB. Tapi di sini yang terbaca hanya sebesar 47,32 GB dan yang tersedia adalah 41,6 GB aja. Di sini juga versi Bluetoothnya nggak tahu ya, ini 4 plus ini maksudnya 4.2 atau bagaimana, cuman ya sangat disayangkan karena belum menggunakan versi 5.0. Dan kita cek berikutnya guys untuk kapasitas baterainya. Kapasitas baterai di sini tertulis 6000 mAh dan sesuai ya guys dengan selling point yang ada di belakang boxnya tadi. Kemudian untuk di bagian layarnya kita cek. Ini adalah layar HD plus ya guys ya, yaitu 720x1600 dengan refresh rate hanya 60 Hz saja. Oke, kemudian kita akan cek di bagian kita keluar ke menu setting dulu ya guys ya. Kita cek di menu setting tentang ponsel. Nah, di sini terbaca ya guys, menggunakan Realme UI versi 2.0 dan juga versi Android 11 ya. Di sini prosesornya menggunakan Helio G70. Oke, kita close dulu guys, dan kita cek guys untuk sensor boxnya apakah sudah cukup lengkap ya guys. Kita lihat guys. Nah, di sini sensor boxnya sebentar ya. Dan di sini sensor boxnya terbaca giroskopnya ada ya guys ya. Yang nggak ada itu cuman sensor suhu dan juga sensor tekanan. Oke, di sini sensor giroskopnya kita cek ya guys ya. Dan ya menurut saya cukup lumayan ya guys. Cuman kita ini mesti pengujian langsung di gamenya ya guys ya. Mungkin nanti di video review bakal saya coba tes giroskopnya ini di game PUBG ya guys. Ya guys, sekarang kita coba untuk buka aplikasi multitouch-nya guys ya. Apakah sudah mendukung dengan 10 sentuhan ya guys ya. Kita lihat. Oke, sekarang 5 sentuhan mendukung ya guys ya. Coba kita pencet semuanya. Apakah mendukung 10 sentuhan? Iya, sudah mendukung sebanyak 10 sentuhan ya guys ya. Kalian bisa lihat tuh. Oke, ya agak delay dikit tapi oke lah. Jadi sudah mendukung 10 sentuhan guys. Oke, dan yang terakhir kita bakal uji untuk AnTuTu benchmarknya guys ya. Kira-kira Helio G70 ini bakal menghasilkan berapa nilai skor ya guys ya. Kalian kita cari tahu berapa menit prosesor Helio G70 ini bisa menyelesaikan waktu pengujiannya. Kita coba ya guys ya, dan kita tunggu aja hasilnya keluar. 1, 2, dan 3. Oke guys, hasil skor AnTuTu-nya sudah keluar dan mencatatkan waktu dari pengujian pertama tadi sekitar 10 menit guys. Jadi untuk pengujian skor AnTuTu-nya ini
memakan waktu sekitar 10 menit dan hasilnya cukup mengejutkan ya guys ya. Dengan chipset MediaTek Helio G70 mampu mendapatkan skor Antutu berkisar 208.631. Kalau kalian nonton video Realme Narzo 30A yang sudah saya review di sini tuh mencatatkan skor Antutu sebesar 201.000 ya guys. Ini mampu menghasilkan skor 208.631. Dan by the way, untuk Antutu benchmark yang saya gunakan ini adalah versi terbaru ya guys, yaitu 9.0. Mungkin ada pengaruhnya juga, tapi saya kurang pasti juga ya guys. Cuman di sini untuk Realme C25 mampu mencatatkan skor yang menurut saya sungguh luar biasa guys, dengan hanya menggunakan chipset MediaTek Helio G70. Oke guys, jadi cukup sampai di sini dulu ya video unboxing soal Realme C25 ini. Buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan soal HP ini, kalian bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Mungkin di video berikutnya bakal saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, dan juga buat kalian yang udah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saya Iksan dari channel Gadget Friend undur diri, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.